Kami dari KIP Kota Banda Aceh dapat menjelaskan sedikit pada kesempatan kali ini. Itu kalau terkait tahapan dan jadwal pilkada, itu bisa dilihat di PKPU nomor 2 tahun 2024 terkait jadwal dan tahapan pilkada 2024. Kemudian kalau sekarang ini kita sudah menuju dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemilu-pemilu sebelumnya asal membawa KTP, dimanapun TPS-nya bisa memilih. Tetapi untuk pemilu 2024 sama dengan pilkada ini juga tidak bisa sembarangan kita memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM menumpuk ngeluntuan Indah Rastika Sari. Kali ini di episode ke-93 tahun keempat Senin 8 Juli 2024. Yang belum subscribe, komen dan juga membagikan kepada kita semua, kami masih tunggu pastinya. Yang pasti dengan akun asli dan komen-komen yang positif membangun kita semua. 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Dan pastinya setelah proses pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang lalu, kali ini juga Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, khususnya pastinya di Kota Banda Aceh ini, melakukan serangkaian tahapan pastinya, dan kita akan nanti membahas ini bersama dengan Ketua Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, Bapak Saiful Haris STMT. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya sudah kembali ke PTM. Iya, terima kasih. Ketemu lagi kita ya Pak. Lagi. Kalau kemarin pileg pilpres, kali ini pilkada Pak. Pilkada khususnya di Kota Banda Aceh. Ini yang punya gawangnya nih KIP Kota Banda Aceh. Siap. Jadi 27 November, Rabu, insya Allah. Iya. 2024 kita akan melakukan serentak di seluruh Indonesia ya Pak. Iya. Kalau di Kota Banda Aceh kita pastinya memilih gubernur dan wali kota. Iya. Wali kota juga. Kalau tahapannya udah sampai mana aja nih Pak? Ini kan sudah awal Juli ya? Iya. Sudah awal Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Ini iya. Kayaknya udah mulai kejar-kejaran, ngos-ngosan Iya. juga? Atau seperti apa Pak Saiful di lapangan? Baik, kami dari KIP Kota Banda Aceh dapat menjelaskan sedikit pada kesempatan kali ini. Itu kalau terkait tahapan dan jadwal pilkada, itu bisa dilihat di PKPU nomor 2 tahun 2024 terkait jadwal dan tahapan pilkada 2024. Kemudian kalau sekarang ini kita sudah menuju dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Baik, terkait pemutakhiran data pemilih ini banyak yang menanyakan dari mana datanya, atau sama seperti pemilu Pileg 2024 kemarin. Proses pemutakhiran data pemilih pada pilkada ini sama seperti yang kemarin. Pada Pileg 2024 kita menerima data DP4. Istilahnya DP4 itu daftar pemilih potensial pemilihan. Dari mana? Dari Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri, kemudian diberikan kepada KPU RI, kemudian disinkronisasi. Sinkronisasi itu antara DP4 tadi dengan daftar pemilih sebelumnya. Kalau pemilih sebelumnya berarti pada Pileg 2024 kemarin, pemilu Pilpres kemarin. Pilpres 2024. Kemudian data itu diturunkan ke kita KIP Kota Banda Aceh melalui KIP Aceh. Setelah itu kita akan melakukan pencocokan. Pertama mungkin pemetaan dulu. Pemetaan, jadi dapat kami sampaikan jumlah pemilih yang dari DP4 tadi yang turun ke Kota Banda Aceh, ke KIP Kota Banda Aceh itu berjumlah 173.689 pemilih. Jadi ada peningkatan dari DPT Pileg 2024 kemarin yang berjumlah 169.146 pemilih. Jadi ada sekitar 4.543 pemilih peningkatan. Peningkatan. Itu peningkatan itu apa kemudian? Peningkatan itu karena kan pemilih kemarin baru, masuk. Itu kan setiap hari itu ada pergerakan
Jadi setelah penetapan DPT pada pileg yang dulu pada bulan Juni 2023 itu kan kita selalu melakukan pindah memilih, kan ada tahapan pindah memilih. Nah, disitulah pergerakannya. Makanya sekarang yang kita terima itu 173.689. Tetapi itu belum fix, makanya kita akan melakukan pencocokan dan penelitian yang sering disebut di lapangan itu coklit. Pencocokan dan penelitian. Artinya kemudian ini belum fix, kenapa kemudian? Apakah tidak ada pergerakan lagi seperti tadi dinamikanya atau seperti apa, Pak? Iya, jadi data pemilih ini data kependudukan. Jadi dasarnya dari data kependudukan itu pasti akan ada pergerakan setiap harinya. Jadi mungkin ada yang lahir, ada yang meninggal, atau ada yang pindah. Itu akan kita lakukan pencocokan dan penelitian di lapangan. Petugas yang akan melakukan coklit ini yaitu Pantarlih. Petugas pemutakhiran. Petugas pemutakhiran data pemilih. Dan timnya sudah terbentuk. Iya. Jadi Pantarlih di Kota Banda Aceh sudah kita lantik, sudah terbentuk dan sudah kita lantik. Totalnya berapa, Pak? Pada 24 Juni 2024 yang lalu. Dan totalnya jumlahnya itu 639 orang. Per desa itu berapa? Per kampung berapa orang? Jadi merujuk dari PKPU nomor 7 2024 tentang pemutakhiran data pemilih, itu Pantarlih itu jumlah Pantarlih itu berdasarkan yang pertama dulu per TPS itu 600 orang, maksimal 600 orang per TPS. Per TPS ya. Jumlah Pantarlihnya per 400 pemilih itu satu Pantarlih. Per 400 pemilih. Kalau misalnya dalam TPS itu 402 misalnya atau 423 itu Pantarlih sudah 2 orang. Seperti itu. Jadi makanya totalnya 639 Pantarlih. TPS di Banda Aceh yang sudah kita petakan awal nih, belum final juga, 334 TPS. 334, dan jumlahnya sama nggak Pak dengan pileg pilpres lalu? Kalau pileg pilpres kemarin 618 TPS. Artinya pengurangan setengah, karena tadi maksimal 600 pemilih. Kalau sebelumnya maksimal 300 pemilih. Ya, waktu pileg 300 pemilih. Dan Pantarlih ini sudah gimana proses kerjanya, Pak, sampai hari ini? Ini sudah Pantarlih sudah bekerja dalam minggu pertama. Ini masuk minggu? Sudah minggu pertama. Ini sudah masuk minggu pertama. Ya, belum bisa kita sampaikan juga hasilnya karena memang tim kita Pantarlih sedang bekerja dan masih bekerja. Artinya yang mereka lakukan apa kemudian? Mencocokkan data tersebut atau seperti apa teknis yang mereka lakukan, Pak? Baik. Salah satu pengenal dulu kita sampaikan. Pengenal dari Pantarlih itu mungkin biar masyarakat mengetahui, mereka menggunakan topi. Oke, artinya ada atribut yang mereka digunakan. Topi, kemudian rompi dan ID card. Kalau tidak menggunakan atribut tersebut, ditolak saja. Karena kan terkait dengan data kependudukan itu sangat sensitif ya, sangat berbahaya kalau dibagikan. Kemudian harusnya gitu ya, Pak? Ya, seperti tapi itu. Tapi ransomware nih gimana, Pak? Itu lain lagi babnya ya. Oke, baik. Artinya kemudian ketika Pantarlih masuk ke rumah, mungkin kita berharap juga masyarakat welcome lah, menerima kita, tim kita di lapangan. Kemudian dari data DP4 yang dipegang oleh Pantarlih, maka akan dicocokkan dengan administrasi kependudukan. Oke. Ya, jadi baik KTP atau KK. Kemudian atau identitas kependudukan digital atau IKD. Itu juga bisa diakui. Artinya kemudian petugas Pantarlih datang ke rumah-rumah ya, Pak. Ya. Kemudian mereka dengan atribut tadi dan apa yang mereka bawa kemudian untuk masyarakat juga dapat paham nanti ketika ada yang datang ke rumahnya gitu. Ya, baik. Kemudian mereka akan mencocokkan dari data DP4 apakah benar masih ada masyarakat atau pemilih yang bersangkutan di rumah itu si B, gitu dengan administrasi kependudukan yang disodorkan oleh masyarakat tadi. Jadi kita pemutakhiran data ini bersifat de jure, artinya kita bersifat data kependudukan yang berlaku. Jadi tidak mungkin ke pemiluan sebelumnya, pada pemilu sebelumnya itu misalnya terjadi double pendataan di DPT itu
salah satunya itu tadi tidak bersifat de jure. Terkadang ada masyarakat yang ber-KTP di satu kampung, tapi dia tinggalnya di kampung lain. Jadi kalau dulu, kalau sekarang itu ya berdasarkan KTP-nya di mana, di situ ya kita data. Kita lakukan coklit di situ berdasarkan KTP-nya di mana. Artinya kalau KTP-nya bukan di kampung tersebut, berarti dia bukan menjadi bagian dari pemilih di kampung itu. Contoh, dia KTP-nya Mibu misalnya, tapi hari-harinya tinggal di Lampase Kota misalnya. Itu tidak bisa kita data di Lampase Kota, tetapi kita datanya di Mibu, di kampung Mibu, karena berdasarkan de jure tadi, berdasarkan data itu, administrasi kependudukan yang berlaku. Berdasarkan KTP dan KK yang berlaku, yang dia di orang tersebut gitu ya Pak ya. Oke, artinya kemudian datang mencocokkan, dan mereka juga punya aplikasi untuk mendukung itu ya Pak. Ya benar. Jadi pencocokan itu secara manual tadi dengan hard copy tadi DP4, kemudian juga dengan aplikasi e-coklit. Oke. Ya. Artinya kemudian kan ketika pemilih-pemilih ini semua didata ya Pak. Artinya kemudian pemilih baru, pemilih meninggal, kemudian artinya juga pemilih yang anggota TNI, Polri, ASN itu seperti apa kemudian Pak? Itu kan ada pemilihannya lagi atau seperti apa gitu teknisnya? Iya, baik. Di DP4 itu, di data itu kita sudah ada semua itu, sudah ada data. Mungkin sudah ada data misalnya TNI Polri yang mungkin sebelum bulan November pensiun misalnya kan, belum pensiun, kemudian atau yang sebelum nanti 27 November akan 17 tahun misalnya. Itu sudah ada terdaftar di DP4. Tetapi apabila belum terdaftar di DP4, kita akan mendata. Makanya disitulah perlunya pencocokan dan penelitian. Jadi tentunya akan kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Misalnya tadi dia akan 27 November nih, 17 tahun. Tetapi di DP4 di data kita tidak masuk. Maka kita akan mencocokkan di KK. Ketika itu sudah cocok, maka itu akan difoto oleh pantarli kita. Maka itu akan kita masukkan ke pemilih baru. Pemilih baru artinya ketika dia 27 November itu 17 tahun, artinya dia masuk ya Pak, menjadi pemilih baru. Atau ketika 28 November dia tidak menjadi pilihan ya, karena kan 27 November itu ya yang karena basisnya nanti di KTP. Di KTP-nya. Oke, artinya 26 November dia bisa masuk untuk memilih. Nah, itu kan proses-proses yang dari sekarang juga harus dilakukan ya Pak. Nah, kemudian bagaimana dengan TNI dan Polri? Misalkan mereka pensiun. Misalnya mereka ada yang pensiun ini, mereka gimana bisa memilihnya, tapi belum ada misalkan surat-surat atau data-data pendukung lainnya yang mereka punya. Baik, kalau pensiun misalnya TNI Polri itu pasti ada dari surat-surat keterangan dari kesatuannya, pasti kapan itu akan mereka berakhir masa tugasnya, dan surat-surat itulah yang kita foto sebagai pendukung. Oh, itu bukti pendukungnya itu. Pendukungnya seperti itu. Oke, bukti pendukung. Nah, ini masalah yang pindah-pindah rumah tadi ini gimana kemudian mencocokkannya, Pak? Misalnya dia tidak tinggal, dia KTP-nya di tempat A tadi, itu tetap sesuai dengan KTP? Sesuai KTP. Walaupun orangnya? Orangnya misalnya tinggal di kampung lain. Itu orangnya nggak ada, itu gimana? Itu di luar kuasa kita, tetapi artinya kita tetap mencocokkan. Artinya tetap kita mencocokkan, karena tugas kita mencocokkan berdasarkan administrasi kependudukan tadi. Oke, berarti terserah orangnya mau di mana, KTP-nya di lokasi di desa tersebut itu dihitung seperti itu. Oke. Nah, ini datanya nih Pak, ini kan bertambah nih. Apakah kemudian dalam proses pencocokan penelitiannya pengalaman-pengalaman yang pilek-pilek tersebut seperti apa Pak? Apakah kemudian menjadi acuan kita harus seperti ini kira-kira nanti pilkadanya gitu? Ya. Kalau pemilih bertambah itu tidak menjadi persoalan ya. Jadi yang persoalan sekarang partisipasi memang. Partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakat mau hadir ke TPS masing-masing, itu menjadi PR kita bersama. Nah, PR ini apa kemudian Pak? Pasti kan juga nanti ada hal-hal yang bisa dilakukan lebih lah. Semoga kan pasti nanti juga harapannya dapat bertambah nih partisipasi masyarakat. Baik, kalau kita melihat data presentasi partisipasi masyarakat pada pilkada terakhir ya, pada 2017 itu sangat kecil memang, 63%. Jadi target kita juga pada
pilkada kali ini pada tahun 2024 ini mencapai 80%, itu tinggi nih Pak, tinggi. Tidak bisa kita lakukan sendirian memang. Jadi kalau kita sebagai penyelenggara itu ya tentu kita akan melakukan sosialisasi, mensosialisasi ke masyarakat, dan kita juga berharap dari peserta pilkadanya, karena juga sosialisasi peserta pilkada itu juga menentukan untuk masyarakat mau datang ke TPS untuk memilih. Berarti yang sukanya, kalau misalnya dia suka si A, pasti dia akan memilih gitu. Benar, ya Pak ya. Benar, Oke. Artinya kan tapi angka persentase ini tuh kan meningkat kalau untuk pilpres lalu ya Pak. Tapi itu apakah kemudian ini harapannya di sini akan meningkat juga di pilkada ini Pak, atau kira-kira ini masih ini kayaknya ragu juga ini? Kalau target kita pasti yang tinggi. Target selalu yang baik. Target selalu yang baik, dan kita berharap juga ya lebih baik dari pilkada terakhir yang lalu, yaitu 2017 yang lalu. Mungkin itu. Oke, semoga pastinya targetnya baik dan tercapai juga seperti itu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Nanti ada bagian lain itu ya. Iya. Nanti terkait strategi partisipasi mungkin ada bagian yang lain. Kita akan kupas lainnya. Tapi balik ke Pantarlih Pak. Ini Pantarlih ini kan masa kerjanya berapa waktu ini? Apakah kemudian ada waktu-waktu tertentu untuk mereka bekerja? Pas selesai pemutakhiran mereka selesai itu seperti apa? Iya. Pantarlih ini bertugas 1 bulan ya, dari 24 Juni sampai 24 Juli 2024. Jadi mereka bertugas mencocokkan data di lapangan, kemudian untuk terkait rekap misalnya, kemudian untuk proses selanjutnya itu akan dibantu oleh PPS. Panitia pemungutan suara tingkat Gampung. Oke. Artinya untuk struktur itu Pak, struktur dari kemudian KPU, kemudian KIP provinsi ya, Komisi Independen Pemilihan, atau misalkan kalau di daerah lain itu KPU provinsi. Kalau di kita KIP provinsi gitu ya, Komisi Independen Pemilihan Provinsi. KIP Aceh. Di sini KIP Aceh. Lalu kemudian ada KIP Kota. Kabupaten Kota. Jadi kalau di Aceh ada KIP Kabupaten Kota. Lalu kemudian ada di bawahnya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Lalu lanjut lagi ke Panitia Pemungutan Suara. Tingkat Gampung yang barusan kita. Nah, lalu seperti apa lagi kemudian strukturnya Pak? Strukturnya kemudian KPPS, tingkat TPS. Itu kelompok pemungutan suara. Pemungutan suara. Itu untuk di hari H. Di hari H. Artinya kemudian Pantarlih ini selesai untuk 24 Juli ini mereka sudah selesai. Sudah selesai tugasnya. Nah, artinya KPPS ini dibentuk yang baru. Atau seperti apa kemudian? Kalau KPPS itu nanti dibentuknya nanti. Sudah mendekati hari H. Oke. Artinya setelah selesai Pantarlih ini mereka selesai masa tugasnya. Lalu kemudian untuk selanjutnya itu akan menjadi tugasnya PPS. Tugas dari PPS. Karena proses untuk terbentuknya DPT itu panjang. Jadi setelah coklit, kemudian setelah coklit, kemudian direkap lagi. Kemudian setelah direkap oleh PPS. Rekapitulasi ya Pak? Oleh Panitia Pemungutan Suara ini tingkat Gampung atau desa. Kemudian dilakukan pleno oleh tingkat PPS, PPK, yaitu daftar pemilih setelah pemutakhiran DPHP, hasil pemutakhiran. Kemudian tingkat KIP itu kita lakukan pleno, maka jadilah produknya DPS, daftar pemilih sementara. Kemudian setelah itu kita lempar lagi ke masyarakat, kita melihat tanggapan masyarakat, mungkin ada yang double atau yang permasalahan, kemudian kita proses lagi sampai tingkat pleno ke KIP Kota Banda Aceh, maka lahirlah DPT, daftar pemilih tetap di Kota Banda Aceh. Itu deadline-nya kapan? 21 sampai 14 sampai 21 September 2024. Batas akhir daftar pemilih tetap itu 14 sampai penetapan daftar pemilih tetap itu 14 sampai 21 September 2024. Artinya kita di September sudah selesai pemilih di Kota Banda Aceh. Daftar pemilih tetap. Dan itu sama semua tahapannya di seluruh
daerah ya Pak, iya, serentak seluruhnya. serentak Tapi kemudian di pengalaman ya Pak, pengalaman kemudian kita memilih di pileg pilpres lalu itu kan misalnya ada pemilihan yang akhirnya mereka nggak bisa memilih. Iya. Misalkan mereka akhirnya ini kayak mana udah harusnya kan jam 1 tuh pada saat itu kita harus selesai. Tapi akhirnya mereka jam 12:30 masih ada yang belum tahu ini memilih di mana, belum bisa memilih, tapi mereka sudah tunggu, sudah antri. Itu bagaimana kemudian teknisnya bisa sampai seperti itu dan langkah-langkah lah untuk bisa mengantisipasi hal itu, Pak? Iya, baik. Pengalaman di Pileg 2024 kemarin, banyak masyarakat ada ya, tidak banyak, maksudnya yang tidak bisa memilih. Itu dikarenakan masyarakat tidak memanfaatkan ketika kita membuka posko daftar pindah memilih. Jadi ketika kita membuka, masyarakat masih banyak beranggapan seperti pemilu-pemilu sebelumnya, asal membawa KTP dimanapun TPS-nya bisa memilih. Tetapi untuk pemilu 2024 sama dengan pilkada ini juga tidak bisa sembarangan kita memilih, walaupun kita memiliki KTP. Makanya kita akan membuka ruang yaitu posko pindah memilih. Nanti ada setelah itu penetapan DPT nanti. Artinya proses dari hari ini Rakan PTM itu masyarakat juga terus dilibatkan, maksudnya ini kita ke rumah-rumah gitu ya Pak ya, kita ke rumah-rumah melalui pantarlihnya. Tapi makanya di hari H itu nggak boleh sembarangan gitu, bawa KTP memilih. Seperti itu kemudian prosesnya. Nah kemudian kalau tadi kemudian apa antisipasinya Pak supaya ini jangan sampai lagi terulang yang lalu? Ya, antisipasinya mungkin kita akan giatkan lagi mungkin sosialisasi kita ke lapangan terkait mungkin kita setelah penentuan DPT, kita juga berharap masyarakat berpartisipasi ya, melihat apakah namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, kalau belum mungkin ada proses-prosesnya. Jadi ya kita berharap juga masyarakat tidak apatis, maksudnya seperti itu. Kita akan melakukan sosialisasi terus. Ini waktunya juga nih Pak Saiful nih, untuk masyarakat bisa tahu tadi ya prosesnya seperti apa dan pastinya mereka juga bisa kalau nggak ada di rumah nih seperti apa mereka caranya nih. Mereka tapi mau milih nanti hari H, jangan-jangan nanti pakai KTP ya pergi aja gitu ke TPS. Nah, itu Pak mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Baik. Ini masih tahapan awal terkait pemutakhiran data pemilih. Jadi tahapan awal masih tangga awal ya sebelum penetapan DPT. Jadi kita berharap partisipasi dari masyarakat dengan menerima petugas kita di lapangan yaitu Pantarlih dan bekerja sama lah dengan kita sama-sama mencocokkan data pemilih supaya supaya terdaftar dalam daftar pemilih tetap seperti itu. Karena semua orang berhak untuk memilih. Jadi salah satu kerja kita menjemput bola yaitu adanya Pantarlih tadi. Langsung ke rumah-rumah. Yeah. Oke Pak, nah setelah ini apalagi kemudian tahapannya dan apalagi yang dilakukan nih setelah Pantarlih tadi? Setelah Pantarlih tadi mungkin seperti saya sampaikan tadi, itu tetap ada kita akan mendengar masukan-masukan ke masyarakat, maka kita akan proses terus sampai nanti adanya DPS, kemudian baru di akhirnya di ujungnya adanya DPT. Artinya ketika DPT sudah ditetapkan, itu kan misalnya nanti ada perubahan-perubahan lagi, dinamika lagi, ini seperti apa Pak kemudian tahapan kalau selanjutnya? Pengalaman yang lalu itu DPT itu di akhir, sudah akhir, jadi tidak ada final. Lagi, sudah final. Jadi tidak ada lagi misalnya saya belum masuk atau apa. Jadi ini kan rentang waktunya lumayan panjang. Masih September ya? Iya, jadi sebelum September ini ya kita masih menerima masukan-masukan masyarakat. Oke, artinya diharapkan ya tidak lagi ada masyarakat yang tidak terdaftar, bahkan tidak bisa memilih ya Pak? Iya, seperti itu. Berarti harus lebih gencar lagi nih Pak, untuk bisa menambah angka partisipasi. Ya. PR untuk keep ini tinggi ya Pak, untuk menaikkan target tinggi, artinya harus lebih kencang lagi. Oke Pak. Sekarang udah mulai mas-masan ya Pak? Karena waktunya singkat ya, jadi saling beririsan dengan tahapan-tahapan yang lain. Tahapan yang lain apa lagi Pak? Ini proses ini yang sedang beririsan dengan pemutakhiran data pemilih ini
verifikasi faktual calon perseorangan. Calon-calon yang sudah muncul, Pak, yang udah sampai ke KIP? Itu calon perseorangan baru satu ya. Baru satu, ini juga sedang kita... Baru satu artinya masih terbuka untuk yang lain? Kalau secara perseorangan itu sudah tutup. Sudah tutup? Sudah tutup. Okay. Jadi tapi kalau melalui jalur partai itu belum dibuka nanti itu. Itu bulan? Kita bulan Agustus. Agustus, 24, artinya masih Agustus sampai September, satu bulan, atau berapa waktu? Itu hanya 24 sampai 29 Agustus. Oke, 24 sampai 29 Agustus untuk yang jalur partai politik. Partai politik. Ya. Artinya untuk calon perseorangan ini sudah selesai. Iya. Kini kira-kira seberapa banyak nih Pak kalau KIP ini mulai melihat apakah ramai kemudian yang akan mendaftar nantinya Pak? Untuk masyarakat juga mungkin bisa tahu nih siapa calon-calon nanti yang kira-kiranya dari KIP sudah mulai terlihat. Kalau kita melihat dari media mungkin ya dinamika itu masih berjalan. Jadi kita juga belum bisa prediksi berapa calon kira-kira yang akan mendaftar nantinya. Seperti itu. Berarti masih berjalan, masih berjalan. Kita tunggu di September ya, Pak? Di Agustus. Akhir Agustus kita tunggu di akhir. Kalau calon perseorangan siapa Pak kemudian yang sudah muncul? Itu atau belum bisa kita bilang belum bisa kita kabarkan. Oke, berarti masih nanti tunggu di akhir Agustus. Setelah kemudian selesai semua baru kita bilang. Baik, terima kasih Pak Saiful Haris untuk waktunya kembali ke PTM. Terakhir Pak, mungkin ada arahan yang diberikan kepada masyarakat, mungkin juga tadi agar masyarakat bisa memilih dan tadi pastinya untuk bisa dapat bekerja sama dengan tim yang di lapangan. Silakan Pak Saiful. Masyarakat Kota Banda Aceh, marilah sama-sama kita sukseskan Pilkada serentak pada 27 November 2024 dan salah satu menyukseskan Pilkada 2024 ini yaitu dengan bekerja sama dengan petugas kami di lapangan yaitu dalam rangka untuk memutakhirkan data pemilih. Ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, maka itu sudah dipastikan aspirasi Ibu akan terjaga dan dapat dilaksanakan pada 27 November 2024. Terima kasih banyak Pak Saiful Haris, Ketua Perencanaan Data dan Informasi KIP Kota Banda Aceh untuk waktunya kembali ke PTM. Insya Allah nanti kita akan diskusi kembali Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya. Pastinya semua kita harapkan agar dapat memilih ya Pak. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya di Pilkada 27 November 2024. Terima kasih rekan PTM yang pasti kami masih menunggu saran Anda dengan komentar-komentar yang positif, like, subscribe yang belum. Saya Inersika Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa.